Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 262. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Direktur Kauri, maafkan aku. Kami juga harus hidup. Hei, benar-benar tidak layak membayar seluruh perusahaan untuk hal yang tidak berguna dan sia-sia. Ayo pergi cepat. Kalau tidak, cepat atau lambat kamu akan menganggur. Kauri berdiri di puncak badai, menyaksikan semua bawahannya yang lama beralih ke perusahaan baru Andika. Hanya Yanti yang masih berdiri di sisinya. Direktur Kauri, saya percaya pada Anda. Saya akan berbagi suka dan duka dengan perusahaan. Yanti berkata kepada Kauri dengan ekspresi tegas, meskipun dia juga merasa bahwa kesulitan kali ini sangat besar bagi perusahaan. Tetapi Kauri sangat baik padanya. Dia tidak akan pernah tidak berterima kasih saat ini. Kauri tersenyum senang. Dia berkata, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Hahaha. Sofia berjalan ke Kauri sambil menghela nafas. Dan berkata dengan marah, kamu benar-benar bersemangat. Itu karena perasaannya yang sebenarnya bahwa dia bahkan tidak peduli dengan keselamatan perusahaan. Sofia, ini tidak ada hubungannya denganmu. Perusahaan akan bangkrut. Bukankah kamu seharusnya sangat bahagia? Kata Kauri. Tentu saja. Sofia mengangguk tanpa ragu-ragu. Dan berkata, aku benar-benar bahagia sekarang. Tapi aku hanya ingin tahu. Ekstasi macam apa yang diberikan limbah itu kepadamu untuk membuatmu rela membayar begitu banyak untuknya? Aku mencintainya, kata Kauri. Sofia tidak bisa menahan tawa. Menatap Kauri dengan tawa lebar. Dan berkata, ini konyol. Itu konyol. Masih ada sesuatu untuk dicintai tentang pemborosan. Kauri, seleramu murahan. Benar-benar aneh. Tunggu sebentar. Aku harap kamu bisa mengatakan hal seperti itu ketika kamu tidur dengannya di bawah jembatan layang. Mendengar kata wanita emas, Sofia tidak hanya tidak marah, tetapi juga mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, bagaimana jika saya seorang gadis emas? Untuk memberi diri saya kehidupan yang lebih baik. Apakah ada yang salah? Apakah saya ingin menjadi sepertimu? Apakah kamu menjalani kehidupan hidup dengan sampah? Menyinggung Tuan Zidan. Tanpa perusahaan, kamu akan segera menjadi pengemis. Bahkan jika cinta semacam ini berlutut di depanku, aku tidak peduli. Sofia berbicara tentang perasaan adalah penghinaan terhadap kata perasaan. Jadi Kauri tidak ingin mengatakan apa-apa lagi padanya. Dan berbalik untuk melihat Zidan. Penatua Zidan, gunakan trik apapun yang kamu miliki. Kauri akan tinggal bersamamu sampai akhir. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu, kata Kauri. Zidan samar-samar mengagumi kesombongan Kauri. Dalam hal ini, dia masih tidak memilih untuk berkompromi. Untuk melindungi suaminya, dia mempertaruhkan seluruh perusahaan. Tapi kekaguman adalah kekaguman. Zidan tidak akan lunak pada apa yang harus ditargetkan. Masalah ini menjadi begitu besar. Jika dia tidak memainkan Kauri secara menyeluruh, perusahaan ini bukan bahan tertawaan. Kauri, saya harap Anda akan memiliki kesempatan untuk berbicara dengan saya seperti ini di masa depan. Tetapi menurut saya mungkin tidak akan berkomunikasi dengan pengemis di masa depan. Mari kita tunggu dan lihat. Karyawan perusahaan keluarga Wijaya juga dibubarkan. Kerabat itu memandang Kauri dengan mengejek. Seolah-olah di mata mereka, apa yang disebut cinta itu seperti lelucon. Dan bahkan lebih tidak layak untuk dilakukan untuk orang yang tidak berguna. Kauri, kamu bisa melakukannya sendiri. Aku benar-benar bingung jika kamu bisa jatuh cinta dengan seseorang yang makan nasi lunak. Jika kamu bahkan tidak bisa makan di masa depan, aku akan meninggalkan beberapa sisa untukmu di pertimbangan kerabatmu. Beberapa tetua setelah berbicara, dia berdiri di belakang Andika. Andika, ayo pergi juga. Tidak ada yang perlu dibicarakan dengan seseorang yang akan mati. Sofia memandang Kauri dengan jijik dan berkata kepada Andika. Andika mengangguk puas dan berkata,
Benar-benar tidak ada yang perlu dikatakan. Ayo pergi. Hanya aku, Andika, yang bisa membuatmu menjalani kehidupan yang baik. Wanita ini hanya akan menyakitimu. Setelah semua orang pergi, saraf Kauri tegang. Setelah sedikit rileks, dia menghela nafas lega. Direktur Kauri, sekarang semua orang di perusahaan telah pergi. Apa yang harus kita lakukan? Yanti bertanya kepada Kauri. Pernyataan Andika membuat semua karyawan perusahaan berbalik. Dan perusahaan keluarga besar Wijaya langsung menjadi kosong. Jangan khawatir. Aku bisa menemukan cara untuk menyelesaikannya. Kamu harus pulang dan beristirahat selama beberapa hari dan mengambil libur, kamu akan tetap dapat gaji. Kata Kauri. Yanti memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Yayasan operasi perusahaan membutuhkan karyawan untuk menyelesaikannya. Sekarang semua karyawan lama telah pergi. Bahkan jika Kauri dapat menemukan cara untuk merekrut karyawan baru, orang-orang ini tidak terbiasa dengan operasi internal perusahaan dan perlu waktu untuk membiasakan diri dengannya. Dan Zidan telah menargetkan mereka selama ini. Ini membuat Yanti sama sekali tidak dapat melihat harapan perusahaan untuk bertahan dari kesulitan. Tentu saja, dia tidak khawatir kehilangan pekerjaannya. Tetapi tentang Kauri. Direktur Kauri, aku tidak takut kehilangan pekerjaanku. Aku hanya tidak ingin perusahaan dihancurkan oleh para penjahat itu, kata Yanti. Kauri sangat mengenal Yanti. Jika dia takut kehilangan pekerjaannya, dia hanya akan mengikuti orang-orang itu ke perusahaan Andika. Bagaimana dia bisa terus tinggal di sisinya? Aku tahu bagaimana perasaanmu. Pergi dan bersantailah akhir-akhir ini. Aku akan memberimu cuti tahunan. Perusahaan akan baik-baik saja. Percayalah padaku, kata Kauri. Yanti memandang Kauri dengan tulus, dan melihat bahwa Kauri tampaknya tidak bercanda. Jadi dia merasa lega. Direktur Kauri, saya percaya pada Anda. Anda jauh lebih kuat daripada Andika. Bahkan jika seseorang berinvestasi untuk memulai sebuah perusahaan, cepat atau lambat dia akan bangkrut, kata Yanti. Kauri tersenyum dan melirik gedung perusahaan. Masalah ini, dia tidak yakin. Jika dia hanya mengandalkan kemampuannya sendiri, tidak ada cara untuk mengubahnya. Jadi semua harapannya sebenarnya disematkan pada Ariel. Tetapi pada tahap ini Ariel terluka. Dia harus menunggu Ariel pulih sebelum memberi tahu Ariel tentang hal itu. Inilah sebabnya dia harus mengambil cuti seminggu. Kembali ke rumah sakit. Kauri tampak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bahkan jika Ariel bertanya, dia menerimanya. Ngomong-ngomong, berapa lama perusahaan harus bekerja? Ariel bertanya. Mereka telah sepakat untuk mengambil foto pernikahan lagi. Ariel tidak sabar untuk masalah ini. Seharusnya segera, tapi jika kamu mau, kita bisa melakukannya sekarang, kata Kauri sambil tersenyum. Sekarang, Ariel menyentuh kepalanya tanpa sadar. Dengan tatapan ini, dia tidak bisa membuat fotografer mati karena tertawa. Dan itu adalah hal yang sangat penting. Tentu saja untuk tampil dalam bentuk terbaik. Tidak. Aku seperti ini sekarang. Jika anakku melihatnya di masa depan, dia akan menertawakanku. Ariel menolak dengan tegas. Mendengar kata, anak, jantung Kauri berdenyut tak dapat dijelaskan. Meskipun dia tidak memikirkan aspek ini, hal semacam ini akan terjadi cepat atau lambat. Dia sedikit takut menjadi seorang ibu. Tetapi lebih dari itu, dia menantikannya. Siapa yang ingin punya anak denganmu? Tak tahu malu. Kauri berkata sambil menghindari tatapan Ariel. Ariel tersenyum cerah. Tetapi penolakan Kauri genit, menunjukkan bahwa dia tidak menolak masalah ini di dalam hatinya. Ini membuat Ariel melihat cahaya. Dan sepertinya revolusi internal akan berhasil. Tepat ketika keduanya menunjukkan tanda-tanda menggoda, pintu bangsal didorong terbuka lagi. Dan Ariel murung mengapa dokter ini selalu muncul di saat adegan romantis. Tapi lihat orang-orang yang masuk. Keluhan di hati Ariel menghilang. Bukan dokternya, tapi Lina dan William, yang tidak menyangka mereka akan datang menemuinya. Ayah, Bu, Ariel berteriak. Apakah kamu baik-baik saja? Lina bertanya ketika dia berjalan ke ranjang rumah sakit dengan sekeranjang buah-buahan. Tidak apa-apa. Itu hanya sedikit kulit tergores, kata Ariel. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Setelah Lina selesai berbicara,
Dia menoleh ke Kaori dan berkata, Kaori, keluarlah. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Setelah Lina dan Kaori meninggalkan bangsal, Ariel berkerut. Dia mengerutkan kening. Jelas, alasan utama Lina datang ke rumah sakit bukan untuk melihatnya, tetapi untuk menemukan Kaori. Ayah, apa yang terjadi? Ariel bertanya pada William. Tidak, tidak apa-apa. Istirahat saja. Ekspresi William tidak bisa menyembunyikan kepanikan. Wajah Ariel tenggelam seperti air. Jadi sepertinya sesuatu pasti telah terjadi. Tetapi Kaori tidak ingin memberitahunya. Bersambung.